harus menyimak video dan membuka buku paketnya. Ingat sampai tema 4, subtema 1. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah sehingga kita bisa belajar dengan lancar hari ini. Baik anak-anak, kita buka dengan bacaan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita bicara masalah jenis-jenis pekerjaan. Muatannya adalah PKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Baiklah, kita mulai dengan mensyukuri karunia Tuhan berupa pekerjaan yang bisa mendatangkan rezeki. Hal pertama yang kita harus perhatikan adalah sumber daya alam di sekitar kita. Sumber daya alam ini sangat erat hubungannya dengan jenis pekerjaan masyarakat yang ada di sekitar kita. Sehingga kita harus mensyukurinya dengan cara menjaga kelestariannya. Nah, ketika sumber daya alam ini bisa memberikan manfaat banyak bagi kita, maka keberkahan dan rezeki yang luar biasa akan sampai dan kita terima bersama, gitu ya anak-anak. Jadi intinya adalah sumber daya alam yang ada di sekitar kita benar-benar harus kita manfaatkan dan kita jaga kelestariannya. Anak-anak sekalian, sumber daya alam dan pekerjaan hubungannya sangat erat. Sumber daya alam juga mempengaruhi jenis pekerjaan atau mata pencarian penduduk setempat. Bisa kalian amati ya, penduduk yang tinggal di dataran tinggi banyak yang menjadi petani kopi, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan penduduk yang tinggal di dekat pantai banyak yang menjadi nelayan. Demikian juga dengan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, banyak yang menjadi pegawai. Baik, di tempat kalian bagaimana? Nah, silakan diamati. Baiklah, sampai pada menjaga kelestarian sumber daya alam. Apa yang harus dilakukan? Yaitu menggunakan dengan bijak. Tidak boleh membuang-buang air bersih. Menggunakannya dengan cara yang benar. Kemudian mematikan lampu jika memang ruangan sudah terang. Itu adalah contoh-contoh penggunaan sumber daya alam dengan bijaksana. Yang kedua adalah tidak mencemari lingkungan dengan cara tidak membuang sampah. Membuang sampah pada tempatnya maksud ibu. Jadi tidak sembarangan membuang sampah. Kemudian merawat dan menjaga dengan baik. Semua yang ada di sekitar kita harus kita rawat dan kita jaga dengan baik. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa merusak sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Berikutnya adalah reboisasi. Reboisasi masih ingat ya? Penghijauan atau menanam kembali, memberikan penghijauan di sekitar kita, kemudian menanam kembali hutan yang gundul. Berikutnya adalah tidak berburu secara liar. Ingat ya, sudah banyak sekali hewan-hewan yang hampir punah, padahal itu merupakan kebanggaan bangsa dan hewan-hewan yang bisa membantu kelestarian lingkungan, keseimbangan lingkungan. Anak-anak sekalian, ingat bahwa lingkungan hidup yang terjaga dengan baik akan memberikan manfaat yang besar bagi manusia. Sebaliknya, lingkungan hidup yang tidak terjaga keseimbangannya akan menimbulkan bencana bagi manusia. Baik, kalau begitu sekarang sampai pada penerapan nilai-nilai Pancasila. Ini adalah sila-sila Pancasila. Masih hafal ya? Tentu harus wajib hafal. Berikutnya, ini adalah contoh-contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang yang artinya adalah percaya adanya Tuhan serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
Berikutnya yang kedua adalah gambar rantai, ya. Tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, gaya miskin maupun pendidikannya. Berikutnya gambar pohon beringin, artinya adalah cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, kepala banteng selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah, tidak dengan amarah, ya. Yang terakhir adalah menghormati hak dan kewajiban orang lain. Anak-anak, ini semua harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menghormati hak dan kewajiban orang lain, kita tentu harus mengetahui apa saja hak dan kewajiban kita dan apa saja hak dan kewajiban orang lain, sehingga kita bisa menghormati dan tidak sampai mengganggu apa yang menjadi hak dari orang lain. Anak-anak, dalam pertemuan ini kita belajar tentang unsur penting dalam sebuah cerita. Apa saja unsur-unsur cerita itu? Yang pertama adalah tema atau ide cerita, yang kedua tokoh dan perwatakannya, yang ketiga latar atau keterangan tempat dan waktu dalam cerita. Jadi keterangan tempat di mana cerita itu diceritakan, itu tempatnya di mana, di situ di hutan atau di rumah atau di sekolah, di kebun atau di mana saja, itu keterangan tempatnya. Kemudian keterangan waktu, waktunya kapan, terjadi pada malam hari, cerita itu terjadi pada malam hari atau siang hari atau pada waktu musim apa. Nah, itu semua disebut latar, ya. Kemudian alur atau urutan peristiwa. Peristiwa yang terjadi dalam cerita itu tentu saja tidak satu, ada beberapa, dan itu biasanya ada urutannya. Nah, urutannya pertama, si kelinci kenapa, yang kedua kemudian dia mengalami apa, dan seterusnya. Dan yang kelima adalah pesan penting atau amanat. Dalam setiap cerita harus ada pesan penting atau amanat. Baik, anak-anak, di penghujung pelajaran Ibu sampaikan untuk mengetahui dan untuk belajar lebih tentang unsur-unsur cerita, tugas kalian setelah melihat video ini adalah membaca buku paket halaman 29 sampai dengan 30. Setelah itu jawablah soal yang ada di Google.